Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita belajar, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar pelajaran yang kedua. Asiknya bisa membaca Al-Quran, terutama surat An-Nas. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa mampu menunjukkan perilaku percaya diri dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. 2. Siswa mampu menyebutkan arti surat An-Nas dengan baik dan benar. 3. Nah, sebelum kita melafalkan surat An-Nas, Ibu akan mengajari kalian tepuk An-Nas. Ditirukan dengan baik ya anak-anak. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Diulangi sekali lagi ya anak-anak. Tepuk An-Nas. Nama surat An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat. Diturunkan di Mekah. Pinter. Jadi sekarang anak-anak sudah tahu kan apa arti An-Nas? An-Nas artinya manusia. Jumlahnya 6 ayat dan turun di kota Mekah atau disebut dengan surat Makkiyah atau surat pendek. An-Nas adalah surat terakhir di dalam Al-Quran yang merupakan urutan surat ke-114 pada juz 30 di dalam Al-Quran. Anak-anakku yang soleh dan solehah, surat An-Nas ini berikan manusia agar senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlindung dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Kejahatan tersebut bisa datangnya dari jin, setan, bisa juga dari sesama manusia. Jadi, anak-anakku, kita diperintahkan untuk selalu berlindung kepada Allah. Salah satu contohnya, ketika kita sedang sakit atau sedang merasa ketakutan, merasa sedih, maka segeralah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang soleh dan solehah, yuk kita sekarang melafalkan surat An-Nas ya. Ikuti ibu ya, ayat demi ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku yang soleh dan solehah,
berhati-hatilah dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, sebab setiap ayat Al-Quran dibaca dengan baik akan mendatangkan pahala. Satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dalam surat An-Nas, yaitu pada ayat pertama, ada perbedaan antara huruf alif dan ain. A'udzu. Jadi cara membacanya a'udzu. Kemudian di ayat kedua, Malikin Nas. Ingat ya anak-anak, huruf mimnya tidak boleh dibaca panjang. Misalkan Malikin Nas, itu bukan. Yang benar adalah Malikin Nas, Malikin Nas. Anak-anakku juga harus berhati-hati kalau di dalam surat An-Nas ini ada 7 huruf nun bertasydid. Itu artinya jika nun bertasydid di dalam ilmu tajwid, hukum bacaannya yaitu bacaan gunnah, maka cara bacaannya harus mendengung. Sebanyak 1 alif. Ilahin nas, khannas, jinnati, wannas. Anak-anakku yang soleh dan solihah, maka perbanyaklah berlatih membaca surat An-Nas berulang-ulang kali ya, agar kalian semua bisa melafalkan bacaan surat An-Nas dengan baik dan benar, dan bisa menghafalkannya dengan lancar. Maka mintalah bantuan kepada ayah dan ibu kalian di rumah untuk menyimak bacaan kalian ya. Sebelum ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Materi pembelajaran hari ini cukup, maka kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya tentang menghafal surat An-Nas. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan dan mengaji dan sholat 5 waktu ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.